Hai semua, perkenalkan, namaku Priscilla Damekasi Waruwo dari kelas IKMA dengan nomor NIM 111382429 Kalian pernah ngebayangin gak sih gimana jadinya jika orang lain bisa dengan bebas mengambil barang yang kita miliki? Gimana jadinya kalau kita kerja 24 jam tapi tidak dibayar? Atau bagaimana rasanya jika hidup kita terus terancam? Mari kita berkenalan dengan hak asasi manusia. Jadi aku mau ngejelasin ke kalian, apa sih itu hak asasi manusia? Jauh sebelum hak asasi manusia, kehidupan orang-orang pada masa itu diliputi oleh bayang-bayang ketidakadilan, ketidakpihakan, kejahatan, kekerasan, perbudakan, hingga kelaparan. Seperti memperkerjakan 24 jam tanpa dibayar, merampas barang pribadi, bahkan ada sampai memperjualbelikan manusia. Kenyamanan dan keamanan di kehidupan yang kita rasakan sekarang tidak lepas dari perjalanan panjang hak asasi manusia. Maka dari itu, yuk kita mencari tahu apa sih hak asasi manusia. Pada 15 Juli 1215 pada abad ke-13 di Inggris, muncullah Piagam Magna Carta yang disebut dengan tonggak awal perjuangan hak asasi manusia. Selain itu, Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat pada 4 Juli 1776 juga menyatakan bahwa manusia diciptakan sama dan sederajat oleh penciptanya. Semua manusia dianugerahi hak hidup, kemerdekaan, kebebasan yang tidak dapat dicabut oleh siapapun. Kemudian pada tahun 1947, UNESCO membentuk sebuah komite yang dipimpin oleh para intelektual, filsuf, dan ilmuwan politik untuk memfasilitasi penyusunan. Lalu bagaimana hak asasi manusia yang ada di Indonesia? Proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila. Dalam perjalanan sejarah negara Indonesia, perlindungan terhadap hak asasi manusia mengalami kemajuan, seperti dibentuknya Komnas HAM dan diwujudkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang menyebutkan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Jadi dengan adanya hak asasi manusia, kita memiliki kesempatan sama dengan siapapun tanpa memandang kekayaan, jabatan, warna kulit, agama, suku, atau negara untuk hidup dengan mendapatkan keamanan, pekerjaan, hukum, pendidikan, akses kesehatan, dan lainnya. Lalu, siapa yang punya kewajiban untuk memenuhi hak asasi kita? Dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 28I ayat 4, yang berisi perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 71 yang berisi pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia. Berdasarkan undang-undang tadi, negara Indonesia dan pemerintah punya kewajiban untuk memenuhi hak asasi manusia di setiap negara tanpa terkecuali. Dalam prosesnya, negara dan pemerintah akan membuat aturan atau kebijakan agar masyarakat terpenuhi oleh hak asasinya.
Kalau begitu, berarti seharusnya pemerintah membuat aturan dan kebijakan itu tujuannya adalah agar hak asasi manusia kita dapat terpenuhi. Jadi inilah penjelasan tentang hak asasi manusia. Saya akhiri dengan terima kasih. Bye-bye.